Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Akhirnya yang kita tunggu-tunggu teman-teman. Podcast bersama dengan Mr. Q atau Bang Kodari bersama dengan YouTuber Nusantara yang kali ini diwakili oleh Bang Agri Fanani. Akhirnya diupload di kanal YouTube. Luar biasa teman-teman ya, saya begitu penasaran dan belum menyaksikan video ini. Makanya untuk kesan pertama saya untuk mendengarkan pembahasan ini, saya ingin kita semua sama-sama menyaksikan teman-teman. Kita akan memberikan komentar di akhir. Saya penasaran pembahasan apa yang akan dibahas di dalam podcast ini. Saya juga ingin melihat apakah Bang Agri gugup atau tidak ya. Ya, karena Bang Kodari yang dulunya kita tahu adalah pengamat politik, tapi sekarang sudah menjadi bagian dari pemerintahan dan pastinya akan seru dan menarik. Sebelum kita membahasnya teman-teman yang ingin memberikan kontribusi atau saweran untuk meringankan perjalanan saya dari Manado ke IKN nanti di bulan 8, teman-teman bisa melihat nomor rekening untuk saweran di sini dan nomor WA saya di sini. Semoga kebaikan kalian semua dibalaskan berlipat kali ganda oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan tanpa perlu banyak basa-basi supaya kita semua nggak penasaran, langsung saja kita putar videonya. Let's go. Mr. Q blak-blakan di YouTuber Nusantara. Wow, keren. Coba. Iya. Iya. Gri, lu tuh berdampingan dengan kepresidenan, Gri, masih pakai teriak juga. Hari ini luar biasa. Luar biasa. Kenapa luar biasa? Ya, saya didampingi oleh Master Q. Iya. Selamat datang, Master Q. Terima kasih. Akhirnya ketemu di darat juga ini kita. Iya. Walaupun nanti pemirsa melihatnya di udara. Iya. Ya, selama ini saya pencinta Master Q bisa mengagumi hanya lewat udara. Hari ini berpelukan tadi. Terima kasih waktunya. Nggak gampang loh teman-teman untuk cari waktu beliau. Karena selain pengamat politik, ya sekarang beliau sudah aktif di pemerintahan sekarang. Betul. Karena aktif di pemerintahan, coba kita klik-klik. Soalnya biasanya ada di luar pemerintahan dan ya mengomentari tentang politik. Nah sekarang beliau saya akan bongkar semua. Ngapain sih kira-kira selama 6 bulan pemerintahan Pak Prabowo ini, dan beliau ada di dalamnya. Dan ini adalah yang akan dibongkar yang orang banyak nggak tahu. Gimana bos? Ya, makasih Mas Agri. Ya. Jadi ya kita kan saya kan selama ini atau sebelum ini kan berada di luar pemerintahan. Ya saya kan jadi mahasiswa itu tahun 92. Ya, katakanlah 95 sampai sekarang itu mungkin 30 tahun. Jadi 30 tahun. 30 tahun lah berada di luar sebagai aktivis, sebagai peneliti, sebagai pengamat. Memang saya berinteraksi dengan para pengambil keputusan juga. Oh, oke. Dengan Waktu teman-teman dulu waktu dulu, mahasiswa. iya, Oke. waktu mahasiswa, waktu jadi aktivis, waktu jadi peneliti. Saya berinteraksi dengan pimpinan partai, berinteraksi menteri, Iya. kasih masukan saran, termasuk misalnya kepada Pak Jokowi, begitu. Alhamdulillah juga beberapa ide, beberapa gagasan kita juga diadopsi, Iya. gitu ya. Iya. Tanpa harus menceritakan secara detail lah, kira-kira begitu. Yes. Saya lihat seperti itu. Iya. Alhamdulillah ya, intinya sih beberapa ide kita pada waktu dan tempat tertentu ya ketika dilaksanakan berdampak dan bermanfaat bagi banyak orang gitu, puluhan juta orang. Berada di luar. Nah, saya sekarang ke dalam, sekarang udah 6 bulan. Kebetulan memang posisi saya kan sebagai wakil kepala staf presiden, disingkat WKSP. Nah, WKSP itu Wakil kalau kepala baca staf. perpusnya itu dia tugasnya melakukan evaluasi, monitoring, membantu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada kebijakan-kebijakan yang dibuat. Semua program pemerintah. Semua program pemerintah, khususnya yang terkait dengan program strategis nasional. Jadi KSP itu dia bukan lembaga teknis. Dia nggak punya portofolio tertentu, misalnya kayak koperasi, ngurusin koperasi, pertanian ngurusin pertanian, ya, perdagangan ngurus perdagangan, PU ngurus ya pekerjaan umum misalnya. Tetapi kita bisa masuk ke semua kementerian. Jadi ya mungkin ada mirip-miripnya juga dengan Kemenko Kementerian Koordinator, tapi Kementerian Koordinator itu kan
dia mengkoordinir, bukan Terbatas menyelesaikan pada masalah. ya, koordinator kan terbatas Dan yang kedua terbatas pada kementerian yang dikoordinasikan. dikoordinasi. Kalau kita bisa ke mana-mana. semuanya. Semuanya hampir boleh dibilang biasa. semuanya. Ya buat saya itu tamasya. Iya. Tamasya intelektual, tamasya pengalaman dan juga tamasya kebijakan publik. Karena bisa ngelihat kebijakan publik itu mulai dari ide, konsep, kemudian implementasi, lalu kemudian permasalahan-permasalahan yang muncul. Beberapa konsep saya sepemikiran, beberapa konsep terus terang saya juga punya pemikiran yang lain untuk tidak mengatakan berbeda gitu ya. Loh, berbenturan dong. Tidak dong. Kita kan sebagai individu kan bisa punya pandangan-pandangan. Jangankan satu pemerintahan, satu partai aja bisa beda faksi. Yeah. Gua tahu nih arahnya kemana nih. Jangankan satu partai, satu keluarga aja bisa beda pemikiran. Betul. Jangankan satu keluarga, suami istri aja bisa beda pemikiran. Walaupun saya lihat Mas Agil sama istri kompak banget. Istri buka kamera. Muncul nanti gambar istrinya. Gitu. Atau kita punya anak 3, satu dengan yang lain beda pikirannya. Yang satu mau jalan ke Jepang, satu mau jalan ke Korea, atau satu mau jalan ke Australia, satu mau jalan ke Inggris misalnya. Betul. Jadi biasa aja sebetulnya. Itu kan merupakan suatu yang alamiah kalau misalnya kita berbeda, beda pengalaman, beda latar belakang, beda sudut pandang gitu. Nah, yang penting adalah bahwa ketika sudah diputuskan oleh pimpinan, oleh presiden, ya kita jalan dengan itu. Kalau misalnya nanti ada sesuatu yang kurang atau perlu diperbaiki, ya ada momentum yang namanya itu evaluasi gitu, entah 6 bulan, entah 1 tahun gitu. Itu ruangnya. Nah, saya terus terang bahkan mendorong bahwa di dalam pemerintahan ya, dengan segala keterbatasan saya nih ya, izin kalau menggunakan istilah mendorong ini terlalu wah gitu ya. Mendorong adanya suatu proses di mana sebelum kebijakan itu diambil justru harus didiskusikan dulu. Jangan diputuskan baru didiskusikan. Iya dong. Betul. Bagian dari mitigasi juga. Bagian dari mitigasi. Ya, pertama kan begini, satu gagasan itu kan biasanya ada beberapa cara dalam mengerjakan, ada beberapa metode, ada beberapa strategi. Tiap strategi pasti punya kelebihan, punya kekurangan. Hampir nggak ada tuh satu strategi yang benar-benar perfect gitu ya, 100% untuk dipakai untuk semua situasi dan kondisi. Tapi goalnya sama. Goalnya sama. Gitu. Orang tuh nggak boleh lupa. Caranya terserah. Iya, ini kan gini, momentum kita untuk mengatakan kalau masyarakat, ini saya ambil kacamata masyarakat ya. Saya keluar dulu nih dari posisi sebagai pemerintahan. Saya kembali, saya misalnya setahun yang lalu. Tetapi saya punya kelebihan, saya dapat anugerah, saya 6 bulan ini di dalam gitu. Nah, saya keluar dulu supaya apa? Supaya saya bisa cerita dan masuk ke perspektif teman-teman penonton nih. Notabene nggak menjadi bagian dari pemerintahan, melihat dari luar. Kalau mayoritas pemirsa kita kan melihat dari luar terus, nggak pernah ke dalam kan? Gitu. Saya ini dapat privilege. Saya dulu di luar, kemudian saya masuk ke dalam, izin 1 jam ini, saya keluar dulu gitu loh. Supaya saya bisa menceritakan kepada teman-teman bahwa gimana sih sebetulnya pembuatan kebijakan itu dilakukan. Bagaimana pemerintahan itu berjalan gitu. Kalau misalnya pemirsa ada yang berpikir atau berucap bahwa itu pemerintahan kok gitu amat gitu loh, kok ngambil keputusan seperti itu kan nggak benar, harusnya begini. Nah, mereka tuh kalau saya ceritakan mudah-mudahan tahu bahwa sebetulnya opsi-opsi itu ditimbang, tapi kemudian harus diambil satu keputusan tertentu dengan mungkin karena dinilai secara kalkulasi politik paling baik, paling memungkinkan, atau secara teknokrasi paling yang terbaik, atau misalnya karena memang situasi dan kondisi pada waktu itu membuat itulah yang harus diambil gitu. Jangan lupa gini, misalnya gini, kita yang mungkin semua bisa paham dengan mudah ya. Misalnya pada waktu Covid tahun 2020, ada 2 pilihan kebijakan kan pada waktu itu. Satu, lockdown atau tidak lockdown, terbatas. PSBB kan gitu kan. Nah, itu kan ada argumentasinya masing-masing. Kalau di lockdown, maka memang penyebaran virus itu kan bisa dikunci, namanya lockdown kan, tertutup dia. Tapi ekonomi masyarakat ekonomi masyarakat terutama menengah ke bawah mungkin akan terancam gitu. Terutama mereka-mereka yang pendapatannya itu harian. Makan hari ini dari hasil kerja hari ini, atau kerja hari ini buat makan besok. Lusanya udah nggak ada. Nah, kelas begini ini kan cara berpikirnya kan atau kondisinya kan berbeda dengan misalnya pegawai negeri yang dapat gaji 1 bulan. Nggak kerja 1 bulan pun dia masih punya gaji gitu. Dia udah pegang duit gitu loh. Nah, Pak Jokowi, walaupun sebagian ahli, bahkan kabarnya itu sebagian besar anggota kabinet mengatakan itu lockdown, Pak Jokowi memutuskan untuk PSBB, tidak lockdown. PSBB itu kan lockdown tapi semi kan gitu, terbatas gitu. Kenapa PSBB?
Karena Pak Jokowi melihat atau mempertimbangkan kelompok menengah ke bawah tadi itu. Kasihan mereka ini, atau mereka ini malah nanti nggak bisa makan gitu. Atau kalau namanya lockdown atau karantina, itu semua yang berada dalam area karantina itu harus dikasih makan. Nah, pertanyaannya, negara punya nggak uang untuk kasih makan? Dan jangan lupa yang dikasih makan itu bukan orang, termasuk juga sapi kami. Harus dikasih makan gitu loh. Mungkin dihitung-hitung duitnya juga nggak ada, nggak memungkinkan gitu loh. Jadi akhirnya kan diputuskan bahwa kita PSBB bukan lockdown. Nah, yang tidak setuju dengan PSBB mengatakan, loh itu bahaya karena nanti akan membuka ruang bagi penyebaran virus. Gitu. Jadi semua ada plus minusnya. Ternyata, alhamdulillah keputusan Pak Jokowi untuk PSBB itu kan benar, gitu loh, tepat. Kenapa? Ya tetap virusnya tetap bisa dikendalikan. Kemudian yang jelas rakyat menengah ke bawah itu tidak mati kelaparan. Gitu. Yang kedua masih soal COVID juga. Kita ini mau segera ambil vaksin atau enggak? Nah, Pak Jokowi memutuskan segera ambil vaksin yang tersedia. Vaksin tersedia apa? Vaksin dari Cina. Namanya apa ya? Sinovac ya kalau nggak salah ya, Sinovac. Nah, sebagian orang mengatakan jangan buru-buru vaksin gitu. Karena apa? Ini vaksin ini cepat banget ditemukannya, 2 tahun atau 2 tahun setengah gitu. Biasanya vaksin itu 5 tahun baru approve lah istilahnya gitu. Nah, tapi Pak Jokowi mempertimbangkan bahwa kita nggak punya waktu kalau kita harus nunggu lagi, ya kan? Lewat. Gitu. Secara kebangsaan, kenegaraan, perekonomian ini nanti hancur. Ya, kita putuskan untuk ambil Sinovac gitu. Dan Pak Jokowi juga mengambil langkah cepat. Mungkin sebagian nunggu nanti kita vaksinnya ini aja lah. Kalau sudah teruji, Pak Jokowi ngambil dan cepat komunikasi dengan produsen-produsen termasuk dengan Cina misalnya. Nah, maka Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang melakukan program vaksinasi massal gitu. Nah, pada titik itu kita alhamdulillah lagi bersama dengan Pak Jokowi kita selamat gitu loh. Vaksin Sinovac itu ampuh gitu. Bahkan bagi sebagian orang, Sinovac itu adalah vaksin yang lebih rasional karena itu adalah virus yang dilemahkan. Nah, kalau yang lain itu menemukan suatu pola betul-betul menemukan katakanlah antivirus baru gitu ya. Nah, kalau yang dilemahkan ini sebetulnya kan kita udah familiar. Pada saat kecil kita semua disuntikkan vaksin yang dilemahkan. Itu yang disebut sebagai imunisasi. Nah, karena itulah kemudian dulu itu saya pernah menyarankan juga kalau vaksinasi ini ada aroma konspirasinya, ada hoaxnya. Ini kita disuntikkan babi, chip warga macam. Iya itu chip gitu. Ada yang babi, ada yang chip segala macam kan gitu. Saya waktu itu usul gini, jangan pakai istilah vaksinasi, tapi imunisasi. Kenapa? Istilah imunisasi itu sudah familiar di kalangan masyarakat Indonesia. Anak-anak diimunisasi aja nggak apa-apa kok, apalagi kalau anak kecil aja nggak apa-apa, apalagi anak gede kayak Pak Gede gitu aja nggak apa-apa. Itu contoh Pak, bagaimana ketika berhadapan dengan masalah, sebetulnya pilihan-pilihan kebijakan itu tidak tunggal gitu. Ada pertimbangan-pertimbangan rasional, ada juga mungkin pada waktu tertentu itu pertimbangan-pertimbangan kekuatan politik atau dinamika kekuatan politik. Nah, ya tujuannya semua bagus. Sebetulnya siapapun pemimpin kita pasti ingin mencari yang terbaik bagi rakyatnya, ingin negaranya maju. Ingin rakyatnya sejahtera, pasti ke sana. Tapi cara mencapai ke sana itu dia bermacam-macam. Dan pertimbangannya banyak. Akan mengusung undang-undang perampasan aset. Untuk diketahui pertama-tama bahwa rancangan undang-undang itu sudah diajukan Pak Jokowi dari mungkin 2023, tapi belum bergerak gitu. Nah, kalau Mas Bambang Pacul kan mengatakan begini, ya kami di DPR ini Korea-Korea. Gini kan, itu loh itu. Pada hari ini saya nggak menyebut nama ya, tapi itu loh. Itu loh. Beliau mengatakan begini, ini belum saat yang tepat untuk mengeluarkan undang-undang ini, karena kondisi penegak hukum, aparat penegak hukum kita itu integritasnya istilahnya masih dipertanyakan. Jangan sampai ini malah bumerang. Kalau undang-undang ini dikeluarkan sekarang, maka nanti akan ada APH-APH yang justru memeras tokoh-tokoh tertentu. Anda saya implementasikan undang-undang perampasan aset loh ya. Tapi kalau Anda bayar saya, nggak jadi keluar. Saya nggak tindak gitu. Atau saya keluarkan surat bahwa Anda clean and clear gitu. Itu bayangkan. Jadi ternyata kenapa selama ini nggak jalan, ya, yang kita nggak ketahui. Belum, bukan nggak jalan.
Belum jalan. Ya. Makasih. Wih. Saya bilang nggak jalan karena ada Masa nunggu? Bisa aja. gitu. Nunggu dulu. Lo ya kan memang fraksi yang terbesar Iya, kan, iya, iya. fraksi yang terbesar gitu. Ya. Korea kan tergantung gitu. Ketua lagi ya. Hah? Ketua lagi di legislatif ya. Ya, galak, lebih aman galak. Kan gitu, kalau Korea kan mau naik kan ada galanya kan gitu. Iya. Izin ya Mas Pacul ya. Nah selama ini kan nggak terungkap. Tapi Iya. beberapa hari saya baca di media ternyata itu dia ternyata punya pertimbangan yang lain. Iya. Bahwa undang-undang perampasan aset bukan nggak setuju, tapi khawatir kalau ini diberlakukan malah jadi alat untuk meras oleh APH gitu. Nah pada titik ini saya juga Benar bikin nggak sih juga. itu? Kira analisa itu benar nggak kira-kira? Praduga tak bersalah. Iya menurut saya sih ada juga kemungkinan itu. Make sense ya? Ada make sense-nya juga. Oke, gitu. Terus oke. terang setelah mendengar ngomong gitu, akhirnya Korea mikir bener juga nih. Bener juga ya sebenarnya Lucu ada juga sekali. kemungkinan itu gitu loh. Ini gini loh, orang tuh bukan cuma ditahan, Iya. tapi asetnya bisa dirampas. Iya. Istilahnya tinggal baju dalam doang gitu loh. Betul, Bisa betul, itu. betul. Nah ini kan situasi yang mungkin sangat berbeda kalau misalnya pakai undang-undang sekarang ditahan, dipidana, masuk penjara misalnya. Tapi kan masih pakai baju, Iya. gitu. Bajunya bisa pakai baju bagus. Gitu. Jadi itu mas contoh-contoh kebijakan Betul, itu betul, tidak betul. tunggal, Iya, gitu loh. iya, iya. Belum lagi kalau misalnya kita bicara mengenai aktor, ya, aktor yang terlibat. Kita kan sistem negaranya kan demokrasi. Kalau kita bicara demokrasi, memang pemerintah itu dia mengeluarkan kebijakan, melaksanakan kebijakan. Tapi kebijakan sebelum keluar itu harus mendapat persetujuan dikomunikasikan ke DPR, DPRD. Di DPR itu ada partai politik. Iya. Nah, partai politik ada ideologi, ada kepentingan, ada agenda, ada cara berpikir. Yang satu dengan yang lain belum tentu Beda-beda. sama, Ya. gitu loh. Nah, pemerintah punya pemikiran A, partai X punya pemikiran B, partai Y punya pemikiran C. Nah, itulah yang kemudian perlu dibicarakan. Kalau kita bicara draft undang-undang, bentuknya biasanya namanya daftar inventaris masalah. Partai 1 datang dengan DIM, partai 2 datang dengan DIM, partai 3 datang dengan DIM. Gitu. Nah, ini kan perlu waktu untuk bisa sinkronisasi gitu loh. Kesel-kesel lama-lama turunin Perpu aja lah. Nggak bisa juga. Masa setiap undang-undang Perpu kan? Perpu itu kan sepihak ya. Lama banget turunin Perpu Iya, aja lah. memang. Akhirnya kalau nggak sabar kan keluar Perpu. Tapi Perpu itu pada dasarnya adalah ketika situasinya sedang darurat, membutuhkan kecepatan pengambilan keputusan, atau memang udah urgen banget lalu kemudian harus diambil keputusan. Nah, tapi Perpu itu juga ada ongkosnya. Ya berupa dukungan-dukungan politik gitu loh. Gitu. Nah, dukungan politik kan juga nggak mudah juga didapatkan gitu, Mas. Jadi mulai dari konsepsinya satu kebijakan publik itu sebetulnya udah mengalami kontestasi, harus dikomunikasikan, harus dibicarakan. Nah, teman-teman para pemirsa gitu ya yang tidak masuk ke dalam pemerintahan, itu saya kasih ilustrasi bahwa salah satu undang-undang paling alot biasanya kalau kita bicara pembuatan undang-undang atau revisi, itu undang-undang pemilu atau undang-undang itu. Kenapa? Dari dulu itu. Karena apa? Kepentingan. Karena setiap partai kepentingan berbeda. Masing-masing. Ya, untuk urusan syarat pengajuan calon presiden, partai A sama partai B sama, gitu kan. Tapi begitu urusan satu dapil berapa kursi, partai A sama B berbeda. Habis itu pasal yang lain, partai B sama C sama. Habis itu partai yang pasalnya partai B sama C lain. Jadi matriksnya kompleks banget, Mas, gitu. Itu salah satu contoh ya. Tapi ini lebih kompleks dari undang-undang pemilu. Yang mana? Perampasan aset. Kalau ini bukan karena kalau ini bukan karena matriks persoalannya yang rumit ya. Kalau pemilu itu kan mulai persyaratan calon presiden udah rumit, syarat pemenangan udah rumit. Banyaklah elemen-elemennya itu. Apalagi kalau udah bicara pemilu legislatif. Kalau ini kan lebih kepada soal asumsi mengenai apa yang terjadi kalau undang-undang ini diterapkan. Ya, kalau undang-undang pemilu kepentingannya beda-beda. Kalau perampasan aset kepentingannya sama dan menolak gitu. Oh iya.
Iya. Hubungannya dengan Ini saya menyebutnya ketawa iritasi. Kalau saya ketawa polarisasi kan. Ketawa saya itu membelah antara kelompok A dengan kelompok B. Kalau ini bikin orang gergetan. Iritasi, gatel-gatel. Justru kadang-kadang kalau baca komentar itu, aduh Bang, lu tambah orang gedek ini Bang, lu ketawain terus katanya, padahal bukan sengaja ketawain. Oke, paparan itu tadi semuanya. Iya. Hubungannya dengan program-program Pak Prabowo hari ini seperti apa? Master Q kan ada di dalamnya. Iya, saya mau menceritakan bahwa pengambilan keputusan dan implementasinya itu tidak mudah. Tadi kan baru sampai tataran konsepsi ya. Gitu. Nah, belum lagi kalau kita bicara implementasi. Kalau kita bicara pemerintah di tingkat pusat, kita bicara bagaimana implementasi kebijakan itu dia akan melibatkan birokrasi, kemudian juga melibatkan kepala daerah. Nah, birokrasi itu tantangannya adalah dia efisien atau tidak kan gitu kan. Kalau birokrasi mungkin ada perbedaan-perbedaan pemikiran, perbedaan-perbedaan kapasitas. Contoh nih ya, yang melibatkan seluruh elemen dari atas sampai ke bawah. Sekarang sedang dirancang koperasi desa. Saya udah baca tuh Inpresnya, kemudian kalau masalah ada Perpresnya juga. Perpres Satgas percepatan koperasi desa ini. Itu melibatkan ada banyak KL. Koordinatornya pada hari ini kalau menurut Perpres tentang Satgas itu adalah Kemenko Pangan. Dia mengkoordinasikan yang paling utama nih ya, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, tapi yang BUMN juga terlibat, perikanan terlibat, pertanian terlibat, semuanya banyak sekali yang terlibat. Yang berikutnya lagi melibatkan juga peran dari pemerintah mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai ke level desa gitu loh. Karena ini mau dibentuk pada level desa gitu. Belum lagi melibatkan masyarakat. Masyarakat itu misalnya diidentifikasi kelompok-kelompok koperasi yang sudah ada. Nah, yang kedua misalnya kelompok-kelompok tani, gabungan kelompok tani, Gapoktan. Itu diharapkan juga untuk bisa berkumpul dan bertransformasi menjadi koperasi desa misalnya. Jadi kita kalau bicara pemerintahan itu bukan hanya pemerintah pusat tapi juga pemerintah daerah, bukan hanya pemimpin politiknya, katakanlah presiden atau menteri, tetapi juga bicara mengenai birokrasinya, dan juga bicara mengenai keterlibatan masyarakat, gitu, keterlibatan pengusaha. Nah kalau kita mau bicara bicara misalnya pertumbuhan ekonomi, itu peran pengusaha itu besar sekali Mas. Karena yang menciptakan, yang buka usaha itu kan bukan pemerintah, pengusaha. Ya pekerja yang di negeri ini paling cuma berapa? 4-5% saja dari total pekerja di seluruh Indonesia. Selebihnya ya pengusaha yang swasta, baik investor yang buka pabrik, buka perusahaan, lalu merekrut karyawan, maupun UKM-UKM yang katakanlah merekrut karyawan jumlah terbatas atau bahkan profesional, garis miring self-employed lah, katakanlah begitu. Gitu. Jadi ada banyak faktor, ada banyak elemen yang terlibat dalam pengambilan kebijakan publik itu. Gitu. Itu maksud saya, kerumitan-kerumitan yang terjadi, menyamakan persepsi, menyamakan ritme, PR-PR yang harus dikerjakan kalau berada dalam pemerintahan. Per hari ini misalnya ya, salah satu balik lagi pro kontra. Misalnya kalau Pak Prabowo itu apa sih agendanya? Kalau saya menyederhanakan, agenda beliau itu adalah pada hari ini memajukan SDM. Kenapa memajukan SDM? Karena begini teorinya, negara itu maju kalau dia melakukan perbaikan pada 3 hal. 1 infrastruktur, 2 SDM, ketiga kelembagaan, termasuk hukum dan seterusnya itu. Infrastruktur katakanlah sudah diletakkan ya oleh Pak Jokowi. SDM juga dasar-dasarnya sudah diletakkan oleh Pak Jokowi. Kalau bicara pendidikan sekarang gratis. Kesehatan sudah gratis. Tapi orang dikasih pendidikan gratis pun, kalau kualitas intelijensinya, kognitifnya rendah, kan orangnya enggak juga, Pak. Nggak nyampe kan, Pak? Gitu loh. Nah, Pak Prabowo masuk tuh dengan MBG itu. Ini penjelasannya, start with why. Kata Simon Sinek itu. Pemimpin itu dia akan diikuti kalau menjelaskan kenapa program itu dilakukan, apa alasannya. Alasannya adalah MBG ini kalau kualitas SDM-nya nggak bagus, dikasih pendidikan yang berkualitas pun juga terbatas daya serapnya. Ibaratnya apa ya? HP gitu loh, memorinya itu terbatas. Bahannya banyak, ya kan? Bahannya banyak, tapi kan nggak bisa masuk, Pak. Atau loadingnya lambat, gitu. Nah, kenapa misalnya
Kenapa sih nggak di anu aja, dikasih berupa cash aja kepada orang tua? Rumit amat sih bikin MBG tiap hari. Begitu nyampe di orang tua, pertanyaannya, apa jadi telur? Apa jadi daging? Apa jadi ikan? Jadi rokok? Atau jadi judol? Kan begitu kan? Jadi judol kan? Nggak jadi, nggak bergizi. Oh, gini aja. Itu kan anak saya di sekolah itu kan sudah udah cukup gizinya, saya kan mampu gitu ya. Pertama, nggak semua sekolah, kok sekolah berhak untuk mengatakan tidak. Yang kedua, kita nggak mungkin juga atau sulit rasanya untuk kalau anak-anak yang misalnya gini, satu sekolah itu dari 200 anak atau 500 anak deh, 200 memerlukan, 300 nggak memerlukan. Itu kalau kita deliver satu-satu kan susah. Tapi supaya mudah dia harus deliver langsung di sekolah aja gitu. Nah, oke, kalau gitu dikasih makan yang 200 aja, yang perlu 300 enggak. Ya nggak mungkin. Masa temannya 200 makan, yang 300 enggak nontonin gitu. Kan nggak mungkin juga, Pak, gitu loh. Gitu. Saya anggap aja begini, oke, dia orang tuanya mampu, pula ya. Tapi kan kalau dikasih daging lagi lebih meningkat lagi gitu loh. Jadi yang kurang itu cukup, yang sudah cukup lebih. Jadi itulah kenapa kemudian Pak Prabowo ini menekankan betul soal MBG. Dan saya bisa katakan begini, per hari ini program nomor 1 atau andalan betul Pak Prabowo itu adalah MBG. Kenapa? Karena memang concern beliau ini adalah meningkatkan kualitas SDM kita. Indonesia Maju 2045 itu cuman bisa tercapai kalau syaratnya terpenuhi, yaitu apa? SDM-nya maju. Yes, betul. Dan kita nggak punya waktu, Mas. Udah berapa persen atau udah berapa juta sampai dengan hari ini MBG? MBG masih relatif terbatas. Ya, masih target Pak Prabowo 83 juta kurang lebih dari tahun. Sekarang mungkin ini tanggal berapa nih? Mei tanggal 14 lah ya. 14. Ya mungkin hari ini mungkin sekitar 3,5 juta barangkali. Masih jauh sekali gitu. Termasuk soal MBG ini kan ada lembaga namanya BGN, punya ide, punya pemikiran. Ini udah pernah saya jelaskan di tempat yang lain. Tapi nggak apa-apa ya, saya ulang di sini ya supaya kelihatan tuh bagaimana. Yang banyak yang belum nonton di sana. Oh iya. Penontonnya ngumpul di sini semua. Iya. Iya. Ayo silakan. Jadi metode untuk MBG ini kan pada hari ini kan boleh dibilang masih tunggal nih, yaitu dapur umum yang sebagai SPPG itu, Satuan Penyediaan Gizi lah, maka SPPG. Nah, itu ngapalnya sudah susah juga dapur umum ya. Nah, ini dapur ini dibuat baru, lalu kemudian disiapkan pekerjanya, lalu kemudian baru distribusi. Problemnya apa? Kalau membuat institusi baru, bahkan fisik baru, itu kan pasti makan waktu. Belum lagi ngerekrut orangnya. Ya itu kan udah badan gizi gitu. Bukan badan gizinya, Mas. SPPG-nya, Mas. Dapur umumnya. Jadi kan BGN ini kan lembaganya. Tapi dia ini sekarang implementasi ke bawahnya. Ketika mau implementasi, kasih makan kepada 83 juta itu, dapurnya harus punya konsep atau teori dapur umum yang disebut SPPG itu. Sejumlah 30.000. Seluruh Indonesia. Di mana tiap SPPG itu mengcover sebenarnya aku udah bisa hitung itu. Kira-kira 3.000 orang per SPPG. Kurang lebih 3.000 orang per SPPG gitu. Yang dikasih makan anak sekolah, kemudian ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Nah, pertanyaannya 30.000 ini kapan mau dibangunnya? Sebetulnya kan ada alternatif yang lain. Kalau membuat SPPG ini lama, kemudian belum tentu juga bisa terdistribusi dengan baik. Karena memanfaatkan perusahaan catering? Nah, itu yang maksud saya. Misalnya. Nomor 2, kita itu nggak perlu bikin dapur baru. Kita manfaatkan saja dapur-dapur yang sudah ada. Catering, dapur-dapur hotel. Tinggal diidentifikasi di sekitar dapur hotel X misalnya, itu ada berapa sekolah yang bisa dijangkau dalam rentang waktu misalnya setengah jam perjalanan gitu. Ini ada aturan mengenai jarak sama waktu ya, supaya makanannya dengan basi ya. Dan pengirimannya itu kan terutama ke SD itu kan bertahap tuh. Ada yang lebih pagi, ada yang lebih agak siang gitu, tergantung kelas berapa gitu. Kan tinggal dihitung saja. Apalagi misalnya pada hari ini ada hotel-hotel mengatakan, "Pak, ini dengan efisiensi dan realokasi itu efisiensi itu perjalanan dinas, tapi uangnya bukan nggak diturunin, direalokasi misalnya untuk MBG, itu kan dia bisa kompensasi dari tadinya sewa kamar menjadi kegiatan di dapur. Gitu. Nah itu kan sebetulnya sesuatu yang tapi konsep ini jalan, Bang? Ini sedang dibicarakan. Saya ini sedang menceritakan. Tapi kan mana lebih duluan? Kalau duluan bangun dapur? Ya kan gini, makanya tergantung asumsi dan matematikanya. Ini bangun dapur ini kira-kira tercapai nggak nanti 30.000 pada akhir tahun ini? Gitu. Nah mungkin dari sisi pemerintah kan mengatakan, ya udah masyarakat investor partisipasi aja gitu, hitung-hitungannya bagus kok, gitu kan, kita siap mendukung kok. Tapi mungkin kan pertama investornya ada nggak?
yang cocok, yang memenuhi kriteria. Menurut saya nih ya, harus ada kriteria tertentu untuk jadi investor yang baik atau supplier SPPG yang bagus. Pertama, dia harus bisa masak. Kalau dia nggak bisa makan, nanti makanan nggak enak. Habis itu bermasalah lagi kan gitu kan, sakit perut gitu kan. Kan nggak mau kan kita kan. Jadi dia bisa masak. Tapi yang bisa masak belum tentu punya modal. Karena untuk bikin SPPG itu nggak murah loh. Sekian ratus juta, sekian miliar. Oke, sekarang orang punya duit. Bisa masak nggak? Belum tentu juga. Iya. Jadi orang bisa masak belum tentu punya modal. Orang punya modal belum tentu bisa masak. 3 nih, orang punya modal bisa masak. Mau nggak dia? Belum tentu juga. Mungkin dia tertarik bisnis yang lain. Mungkin dia mempertimbangkan variabel yang lain. Misalnya dia. Berikutnya lagi, mungkin dia mau punya modal. Belum tentu dia dapat bisa komunikasi dengan BGN misalnya. Akhirnya nggak terrealisasi gitu. Jadi pada hari ini realitanya adalah para investor SPPG itu mereka itu mengajukan diri. Nah kalau mengajukan diri ini kan tempatnya nggak terkontrol. Kalau saya begini, kalau saya nih ya idenya, itu 83 juta penerima itu langsung diidentifikasi aja klaster-klasternya itu per 3.000 ada di mana. Terus? Mungkin beberapa titik nih 1.000 berapa sekarang, 1.300 sudah terisi gitu. Berarti 30.000 dikurangi 1.500 deh. Berarti kan masih ada 28.500 kan yang kosong. Ya sudah dibuka aja. Siapa masyarakat, investor, Kopdes, saya mau daftar di sini. Kenapa di sini? Karena memang saya domisilinya di sini. Saya mau di sini. Kenapa? Karena di situ saya memang sudah punya dapur. Saya mau di sini. Kenapa? Memang hotel saya di situ. Gitu aja, dibuka. Akhirnya nanti kan orang akan datang gitu loh. Saya di sini. Tinggal kemudian dicatat siapa orangnya. Dilihat punya nggak syarat-syarat yang memenuhi persyaratan. Segi permodalan, dari segi keterampilan. Yang nggak memenuhi syarat, coret. Kan begitu kan. Nanti akan kelihatan. Dan dengan cepat akan terpenuhi 30.000 titik itu. Kita bisa lihat nanti. Ini kan sekarang apa? Bulan Mei. Bulan Juni. Ya, misalnya ini nanti diumumkan akhir Mei. Bulan Juni kita tahu nanti yang terisi berapa. Misalnya diambil 20.000. 20 tambah berapa? 1.500, 21.500. Berarti kan sisa 85.500 kan yang belum kan? Dilihat lagi pada bulan Juli. Mungkin ada lagi baru yang habis datang. Nah, mungkin nanti pada bulan katakanlah misalnya September atau Agustus, kita bisa lihat ternyata dari sekitar berapa 30.000 titik yang sudah kita petakan ini, misalnya masih ada 3.000 yang kosong, nggak ada yang mau partisipasi. Nah, di tempat itu nanti kita nggak usah paksakan SPPG, kita terapkan saja MBG berbasis sekolah. Nah, ini ada beda lagi dengan yang belum. Tadi. Ini tipe yang ketiga ini. Iya, itu. Diminum dulu. Itulah yang saya maksudkan. Biar nggak tambah panas. Sampai nggak ngomong aja Aus kan, apalagi saya kan ngomongin kebijakan. Gitu. Di sebagian negara itu, negara itu sebenarnya kebanyakan menggunakan metode berbasis sekolah. Jadi nanti di titik-titik yang bolong, katakanlah 3.000 masih bolong, udah sekolah-sekolah di situ itu berbasis sekolah aja. Mitigasinya apa kalau berbasis sekolah? Kerugian keuntungannya? Kalau menurut saya sih sistem aja. Atau mungkin mutu gizinya nggak terpantau? BGN yang masuk nanti. Kan tinggal dibikin aja SOP-nya. Mungkin ada sekolah yang sudah punya kantin. Udah berjalan kantinnya sekian lama, atau misalnya pedagang-pedagang di sekitar, atau yang terakhir orang tua guru. Gini loh, menurut saya kalau berbasis sekolah itu insya Allah manageable. Ya, karena jumlahnya nggak terlalu besar, inisiatif masyarakat sekitar pun juga udah cukup. Iya, betul. Tapi yang saya tangkap, banyak dari keinginan masyarakat lebih mengarah ke situ loh, Bang. Yang mana? Yang berbasiskan sekolah itu loh. Yang suara-suara di luar di masyarakat. Ya, ini kan susah kita konfirmasi ya, karena kan belum ada surveinya. Apakah mau berbasis umum? Wah, salah gua ngomongnya sama direktur lembaga survei. Apakah menggunakan dapur existing atau misalnya berbasis sekolah? Tapi kita berangkat saja dari sebuah situasi bahwa pada hari ini mungkin dalam sebuah proses yang saya sebelumnya tidak terlibat, yang saya masih di luar, udah diputuskan bahwa metodenya itu adalah SPPG atau dapur umum. Tapi begitu saya masuk gitu ya, saya ngelihat perkembangan, saya ngelihat kondisi Indonesia, saya pakai logika gitu. Macam-macam lah kacamatanya. Kayaknya kalau cuma satu metode itu berat. Apalagi kita bicara Indonesia yang luasnya luar biasa, kondisi lapangannya sangat bervariasi. Belum lagi kita bicara target yang begitu besar dan dalam waktu yang begitu pendek gitu loh. Jadi kita semua metode dikerahkan sambil jalan dievaluasi.
itu gitu. Keren memang. Kita pakailah rasionalitas publik, kita pakai matematika, kita pakai teknokrasi untuk kita lihat mana dari metode-metode. Yang pasti begini, MBG ini kita harus punya satu frame yang bisa kita pegang secara pasti. Kalau mengharapkan investor di lapangan, menurut saya nggak bisa dipegang itu. Kita nggak tahu investornya datang di mana, muncul di mana, kapan, apalagi misalnya dia kesulitan komunikasi. Kita harus agak top down soal klaster-klaster ini. Udah langsung kita prek aja itu 83 juta seluruh Indonesia. Prek. Ini wilayah A, wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, wilayah 4 dan seterusnya sampai 30.000. Habis itu dibuka aja, Anda mau masuk, silakan. Ini persyaratannya. Diperiksa masing-masing gitu. Misalnya sekarang ada wacana. Yang itu nggak jalan? Jalan juga tahu beberapa. Belum ada, bukan begitu. Sekarang metodenya dari bawah, Kak. Bukan nggak ada dari atas, nggak ada. Nggak ada tuh misalnya ini di Sumatera Selatan misalnya. Di situ ada sekian SPPG. SPPG 1 di wilayah apa? SPPG 2 wilayah mana? Nggak ada. Kalau ada begitu menurut saya orang-orang di Sumatera Selatan juga bisa cepat masuk. Oh, saya mau masuk di wilayah sini, saya mau masuk wilayah sini. Cepat menurut saya. Kalau dibuka ya. Kalau informasinya nggak ada atau gambarnya nggak dibuka kan nggak bisa, Mas. Kayak gini ya, kita perjelas ya kepada pemirsa maupun pada pejabat publik yang mendengarkan ini. Kita ini pertama-tama sedang menjelaskan kepada publik bagaimana dalam mengambil kebijakan publik atau strategi itu pilihannya nggak satu. Ya toh itu satu. Yang kedua, memang ada dinamika dalam pembuatan kebijakan publik, ada evaluasi. Jadi pejabat yang berwenang silakan aja dulu, tapi dia nggak berdiri sendiri kan. Ada koleganya, ada atasan, ada yang lain-lain gitu yang ikut mengawasi ini dan ikut ingin supaya ini berhasil dan sukses. Apalagi ini program utamanya Pak Prabowo nggak boleh gagal gitu loh. Jadi ini pemikiran atau diskusi ini didasarkan pada kecintaan saya, Mas Agri, kita semua. Bagaimana caranya memastikan MBG ini bisa berjalan gitu. Itu apa namanya konsennya itu ke sana. Dari obrolan ini dengan banyak konsep itu saya mendukung banget. Yang penting semuanya jalan aja dulu yang tadi kita diskusikan. Kemudian nanti evaluasi sambil jalan supaya target kena. Dan jalan masif banget. Kalau enggak nanti kayak maju mundur doang nggak jalan-jalan. Jadi dalam pemerintahan itu kadang-kadang keputusan yang terburuk itu bukan keputusan yang paling nggak bagus, tapi nggak ada keputusan. Karena keraguan-keraguan. Ada keraguan-keraguan, hilang waktu, hilang kesempatan. Jadi pokoknya kita putuskan saja. Tentu kita berharap bahwa secara teknokrasi itu yang terbaik gitu. Bahwasanya bisa salah ya, apa sih yang nggak bisa salah gitu loh. Apalagi sekali lagi kebijakan publik itu tidak ada yang dari awal itu bagus semua. Bagus. Pasti ada plus minusnya. Dan antara sekarang misalnya pro kontra juga. Nah, kenapa dan antara itu penting? Pemikiran Pak Prabowo, kita mau mengembangkan industri hilirisasi. Hilirisasi itu kan industri terhadap berbagai macam komoditas kan, terutama misalnya bahan bakar, migas, tambang dan yang lain. Nah, itu kan memerlukan modal. Kalau kita mengharapkan atau nunggu modal dari luar, sama kayak MBG tadi, nunggu investor kapan datang dari mana nggak tahu kita. Kita harus take control of our life, gitu loh. Take control of our life itu dari mana? Ya kita konsolidasikan modal-modal kita ini yang sekarang tercerai-berai menjadi yang namanya Danantara itu. Supaya kita cepat, ini biayai. Nah kalau sendiri-sendiri mungkin nggak bisa membiayai atau takut resikonya. Tapi di sisi yang lain kan ada yang mengatakan, wah Danantara ini berat. Kenapa? Nanti untungnya untung dari BUMN itu dipakai untuk Danantara, bukan dibagikan kepada investor misalnya gitu. Walaupun sebetulnya investasi ke hilirisasi itu kan bukan hangus, Mas. Iya, betul. Bukan hangus. Kalau itu berjalan, ya nanti kan returnnya balik lagi ke Danantara, ke perbankan itu, gitu, atau ke perusahaan-perusahaan yang memang menjadi bagian dari Danantara itu, gitu. Belum lagi kalau kita mengatakan, ya memang perusahaan-perusahaan ini, BUMN ini memang milik negara, gitu loh. Tapi kan kita juga harus melihat dari kacamata investor kan. Belum lagi investor mengatakan nih, oke, itu untungnya diinvestasikan ulang lewat Danantara. Tapi nanti yang melakukan investasi di Danantara itu prudent nggak? Bisa dipercaya nggak orangnya? Apa ini nanti nggak misalnya miring-miring gitu kan? Iya toh? Apa subjektif gitu? Apa dia punya pengalaman yang cukup dalam melakukan investasi? Ya semua itu kan harus dijelaskan dan harus dijawab. Suatu ikhtiarnya Presiden untuk membuka jalan bagi kemandirian energi Indonesia. Itu jalan dari Presiden untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Itu cara Presiden melihat bagaimana meningkatkan nilai tambah dari kekayaan alam Indonesia. Kan udah
itu kan sudah dirintis oleh Pak Jokowi. Iya. Bagaimana nikel misalnya kalau dijual mentahnya dengan setelah diolah harganya bisa 30 kali lipat. Iya. Padahal belum end product gitu kan, masih tengah-tengah gitu. Belum yang paling canggih gitu ya. Kalau yang paling akhir kan mungkin bisa 100 kali, bisa 1000 kali. Iya. Itu. Jadi itu adalah suatu ikhtiar. Nah, bahwasanya pada hari ini ada pro kontra, ya itu bagian dari proses pengambilan kebijakan publik dan bahwa itu adalah proses ya kita dalam mengelola negara ini gitu. Jadi kalau saya bilang ini cerita mengenai bagaimana negara itu dikelola. Iya. Negara itu dibina. Bahasa Inggrisnya statecraft. Jadi bagaimana kita mengelola negara, mengelola kebijakan, mengelola pemerintahan. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti ini publik bisa lebih mengerti dan memahami, oh ternyata nggak sesederhana itu. Kalau kita di luar, ya kita linear aja kan, pikiran kita A, implementasi A gitu. Tapi kalau kita di dalam, kadang-kadang kita pikirannya A, implementasinya bisa A aksen, bisa A aksen 2 kali, bahkan bisa jadi BC. Banyak sekali hal yang mempengaruhi itu semuanya. Betul. Mas jadi kurang ketawa ya, Mas saya jadinya ya. Biasanya ngomong sendiri sih, kali ini aja orang. Nggak berani motong, Bang. Nggak berani motong omongan. Memang soalnya ini ngomongin negara ya. Iya. Publik gitu. Mesti hati-hati. Jadi kita ya memang banyak yang diceritakan. Mohon maaf kalau Iya. Selain itu program Pak Prabowo yang tadi udah disampaikan, ada program lagi yang sekarang lagi on progress mungkin? Pak Prabowo ini memang melanjutkan sebagian program Pak Jokowi. Sebagian program-program betul-betul baru. Jadi seperti koperasi desa itu baru. Yang tadi. Ya. Kalau bidang pendidikan paling banyak pendidikan sih saya lihat ya. Iya. So, ada sekolah Garuda yang mendirikan pintar. SD berat-sama ya. Terus untuk yang kalangan yang kurang mampu itu sekolah rakyat. Semuanya berasrama, Mas. Semuanya berasrama. Kalau sekolah Garuda itu untuk anak berbakat supaya bakatnya menjadi lebih optimal. Kemudian sekolah rakyat itu mereka yang sangat miskin, yang kurang mampu. Jadi didikan di kantong-kantong kemiskinan. Di berbagai daerah yang... karena kan yang miskin kan ada di mana-mana, ya. Tapi terutama yang memang ada kantong-kantong kemiskinan. Nah, yang paling menarik ini dari sekolah rakyat adalah di sekolah rakyat ini Pak Prabowo itu menemukan seorang figur yang namanya Naila. Nanti ditayangkan di sini. Oke. Kita kasih gambarnya yang jadi. Oh, ini yang Naila ya di Makassar ya. Naila itu datang dari keluarga yang menengah ke bawah banget di Makassar. Rumahnya itu sangat jualan Padang. Naila. Pendapatan orang tuanya itu 1 juta kurang per bulan, harus untuk makan untuk biaya 5 orang. Jadi sangat terbatas lah. Tapi Naila ini cantik dan senyumnya sangat lebar. Nah, itu membuat Pak Prabowo itu sangat terenyuh. Beliau mengatakan bahwa ya kita bekerja itu bukan hanya untuk negara dan bangsa, tetapi juga untuk rakyat Indonesia seperti Naila ini. Gitu. Jadi kira-kira kalau misalnya sekarang ada wacana terminologi bahwa Pak Prabowo itu boneka gitu ya. Pak Prabowo itu bukan bonekanya siapa-siapa, bukan bonekanya Pak Jokowi. Pak Prabowo itu bonekanya Naila. Yang bisa menggerakkan hati, bisa menggerakkan tindakan dari Pak Prabowo itu adalah Naila. Dan ini Naila ya. Ya, Naila itu kan sebetulnya pengejawantahan dari rakyat secara pada umumnya, Pak. Cuman kalau ngomong rakyat itu siapa? Sebentar teman-teman ya. Buat teman-teman semua yang di daerah Makassar yang tahu nomor telepon, alamat dari Naila, mohon WA ke saya teman-teman. Silahkan berikan informasinya ke saya karena mungkin kita belum mendapatkan informasinya. Karena menurut penyampaian Bang Agri kemarin, kita YouTuber Nusantara yang berkenan untuk ke Makassar untuk pergi berkunjung ke Naila ini yang memberikan inspirasi kepada Bapak Prabowo Subianto untuk bagaimana terbeban dengan anak-anak seperti Naila yang ada di Indonesia, yang itu kehidupannya begitu berkecukupan tapi menjalani hidup, menjalani pendidikan dengan senyum yang lebar. Ini membuat hati Pak Prabowo tergerak dan makanya kenapa program-program yang dilakukan oleh Pak Prabowo hari ini, program pemerintah itu lebih berarah kepada pendidikan anak-anak Indonesia, bertujuan untuk membentuk SDM kita agar supaya kita bisa menjadi negara yang kuat dengan SDM yang berkualitas teman-teman. Dan ini yang menggerakkan hati Pak Prabowo. Naila, sekali lagi buat teman-teman yang punya informasi soal Naila yang ada di Makassar, kami YouTuber Nusantara mungkin akan berkunjung dan sedikit memberikan apa yang kami punya kepada adik Naila yang ada di Makassar. Tolong informasinya teman-teman. Apa gitu kan? Nggak spesifik. Nah, di samping ini tadi nyampe boneka sih, jadi langsung saya kepancing gitu, matahari kembar rupanya dengan boneka. Itu gimana itu ya?
Itu kan gosip politik aja, sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak yang tidak ingin para pemimpin kita ini bisa kompak dan bersatu. Gitu. Dari mana ceritanya Pak Prabowo itu bonekanya Pak Jokowi? Satu, ya, Pak Prabowo itu adalah presiden. Konstitusi kita itu mengatakan dengan jelas dan tegas bahwa kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi militer itu adalah presiden. Gitu. Dan presiden itu cuma satu, nggak ada dua, nggak ada tiga. Pada hari ini presiden Pak Prabowo, Pak Jokowi udah bukan presiden, udah nggak punya semua kewenangan itu. Nah, yang kedua, ya, Pak Prabowo ini adalah ketua partai politik, partainya besar, Partai Gerindra. Lalu dia punya koalisi partai pendukung itu, 80% di DPR. Pak Jokowi, ya, nggak punya partai. Dulu punya, tapi udah dipecat. Tapi kenapa orang yang notabene politisi, tahu betul masalah-masalah ini, menggulirkan barang-barang yang nggak bermutu seperti ini ya Bang ya? Iya, itu kita bener-bener nggak bermutu banget. Iya, itu juga kita heran, makanya sampai kita ketawa-ketawa kan. Coba mana ketawanya? Kalau begini, kalau politisi masih mending kacamatanya kan politis. Saya pernah dalam sebuah acara televisi itu berhadapan dengan seorang ahli tata negara yang mengatakan sebut nama. Enggak. Ahli tata negara aja ya. Biar dia kasih kesempatan lah. Gua tahu. Dia untuk apa namanya tebak-tebak gitu kan gitu. Dia mengatakan begini. Inisial siapa? Ini memang matahari kembar karena tanggal 13 Oktober ya, itu Pak Prabowo ketemu dengan Pak Jokowi. Habis itu waktu pelantikan kabinet ternyata menterinya Jokowi ada di situ semua. Ya, jawabannya kan sederhana. Tanggal 13 Pak Jokowi masih presiden, Pak Prabowo masih menterinya. Wajar dong ketemu. Yang kedua, ya Pak Prabowo itu wajar ngajak menteri-menteri masuk ke dalam dari Pak Jokowi. Karena satu, itu kan teman-temannya dia di kabinet. Ya kan kita kan ngajak siapa kalau bukan teman kita kan? Kalau nggak teman kan kita nggak kenal, nggak tahu orangnya, nggak tahu kemampuannya. Habis itu, mereka-mereka itu sebagian adalah pimpinan partai politik yang mengusung Pak Prabowo. Ya wajar dong dia masuk ke dalam. Kok di-frame sebagai instruksinya atau arahan atau perintahnya Pak Jokowi kepada Pak Prabowo? Jadi nggak masuk akal. Siapa itu? Yang saya heran itu. Yang nggak masuk akal siapa, Bang? Tata negara itu tadi. Lu, gua tahu. Lu. Udah pasti lu saya udah. Sebut gini loh. Saya sebut nggak masuk akal. Beliau ini ahli tata negara atau bukan? Kan saya udah bilang argumentasi pertama, nggak ada boneka kembar di Republik ini. Karena Undang-Undang Dasar Tata Negara kita jelas-jelas mengatakan bahwa matahari itu tunggal. Dia tuh matahari tunggal. Kenapa? Dia kepala negara, kepala pemerintah. Nah, di negara parlementer saja yang ada pembagian atau pembedaan antara kepala negara dengan kepala pemerintahan. Orang nggak berdebat kok soal matahari kembar. Anak di kita ini udah jelas-jelas kok. Kenapa ya? Tata negara tapi thinkingnya nggak nyampe ya Bang? Kepentingan politik, kepentingan menjatuhkan apa kebencian atau apa ya Bang? Nggak nyampe loh thinkingnya. Nggak bisa kita jelaskan lagi. Loh enggak kalau Pak Jokowi itu pemilik partai politik, ketua partai politik, Pak Prabowo bagian dari anggota bagian dari ada jawabannya. Itu. Berarti bukan ahli tata negara itu. Ijazah palsu. Enggak lah. Kita kan enggak ikut-ikutan dengan sebelah ya gitu. Enggak ikut ijazah kita yakin asli. Karena saya kuliah juga tahu kok, kuliahnya sama teman-teman juga kok gitu. Ini makanya beberapa hari lagi sibuk ijazah palsu ini Bang. Kita habis ini nanti kita ke Polres itu dah. Ya kan lagi dipanggil. Si itu lagi dipanggil. Nah, nanti kita cegat di doorstop lah. Oke, ini Justice Sus luar biasa, nggak berasa pengennya seharian full gitu. Kira-kira. Bisa nanti kita diskusi lagi yang lain. Oke. Tapi kita pilih tema ini kan ini 6 bulan pemerintahan. Jadi ini semacam laporan pandangan mata dari seorang M. Kodari, Mr. Q yang merupakan bagian dari komunitas masyarakat gitu yang diberikan kesempatan oleh Pak Prabowo untuk masuk ke dalam pemerintahan untuk menceritakan gitu loh, apa yang terjadi di dalam, apa yang dikerjakan, adanya pilihan-pilihan, adanya realita politik gitu. Kita ini sekali lagi negara demokrasi, aktornya banyak, partainya banyak. Jadi kita harus bisa menavigasi antara teknokrasi, ya, kebijakan publik yang baik dengan dukungan, kepentingan politik dan pemikiran-pemikiran yang berbeda-beda. Nah, disitulah tantangannya gitu. Jadi kita tuh nggak bisa kemudian wus-wus gitu aja. Gitu. Kecuali kalau kita negara otoritarian. Ya, siap. Itu closing statement saya. Oke. Ya.
Jadi dengan adanya podcast ini, masyarakat sekarang menjadi tahu kesulitan pemerintah, bukan kesulitan sebenarnya, ya memang tahapannya harus dilalui oleh pemerintah untuk sebuah program itu terlaksana dengan baik. Ya kita jadi tahu semuanya. Untuk lebih tahu lagi, ya nanti kita paksa lagi beliau untuk bersama-sama kita. Oke. Makasih teman-teman. Makasih. Yo. Wih. Oke teman-teman, wah luar panjang ya perbincangan tentang bagaimana program-program pemerintahan hari ini sudah dibuka semuanya oleh Mr. Q, WKSP, Wakil Ketua Staf Pemerintahan ya, Kepresidenan teman-teman, yang dimana membuka semua program-program apa yang dikerjakan oleh pemerintah hari ini selama 6 bulan. Tapi yang menohok tadi, yang mungkin menjadi attention kita teman-teman, bahwa ada seorang anak Naila yang mengambil hati Pak Prabowo, yang dalam tanda kutip menjadikan Pak Prabowo itu bonekanya untuk bagaimana menggerakkan hati Pak Prabowo untuk melakukan hal-hal yang lebih concern, lebih fokus kepada pendidikan, kepada anak-anak yang seperti Naila tadi di Makassar. Jadi teman-teman mohon informasinya ya, silahkan teman-teman bisa tulis di kolom komentar apa saja informasi yang kalian dapat. Tolong WA ke saya juga teman-teman soal Naila yang ada di Makassar ini teman-teman. Ya, sangat panjang pembahasan. Kita belajar sesuatu ya teman-teman dari sisi pemerintahan hari ini. Ini adalah warna baru dalam YouTuber Nusantara. Tapi sayang sekali tidak ada penyampaian Mr. Q soal YouTuber Nusantara ya di endingnya. Saya berharap seperti itu sebenarnya, tapi mungkin ada di klip sendiri atau gimana ya. Ya oke teman-teman, tapi Mr. Q di grup itu menyampaikan lewat perwakilan dari teman-teman YouTuber Nusantara, menyampaikan sesuatu tentang YouTuber Nusantara. Mungkin tidak dimasukkan dalam video ini karena mungkin berbeda konteks dan mungkin akan diupload di konteks yang selanjutnya teman-teman. Oke ya, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton sampai sejauh ini. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless guys. Bye.